Ya oke guys, selamat malam semuanya. Oh mungkin di sana siang ya yang nontonnya. Nggak tahu juga. Oke hari Ini bro, kenapa? KFC California. Gimana? Kita kan ada di KFC California langsung. Jadi di Indonesia ini masih subuh. Iya benar. Oke ya udah. Pokoknya selamat apa aja deh. Dan hari ini kita mau seperti biasa ya. Kita ada mau bahas sebuah film yang barusan kita tonton bareng. Ya kok ya, kok. Dia main game mulu dia. Jadi film ini lagi tayang ya, belum lama ini, dan kita mau bahas setelah kita nonton tadi. Gimana menurut Anda? Kita mau bahas film tentang kuliner Jawa Barat. Cek toko seblak. Lumayan. Plesetan bro. Tapi boleh juga. Teh cek toko sebelah 2. Oke. Gimana? Ini kayak pemeran utamanya nih. Ya ketawa doang dia. Oke. Langsung saja ya, judul filmnya Cek Toko Sebelah. Oke. Oke bro, langsung aja ya. Sebenarnya film ini sendiri yang kedua ini khususnya karena kita yang barusan nonton yang kedua ya. Ini filmnya sebenarnya tentang apa sih menurut lu sendiri? Jadi mengikuti film yang pertama, dia masih berada dalam jalur genre yang masih sama, yaitu drama komedi. Secara spesifik tuh dramanya drama komedi yang family gitu kan. Nah kalau di film pertama Cek Toko Sebelah itu setnya adalah sebuah toko dan konflik keluarga yang pemilik toko itu, dalam hal ini maksudnya konflik pernikahan beda ras. Terus yang kedua pernikahan bagaimana tradisi orang Chinese kalau tokonya itu harus maunya diteruskan sama anaknya gitu. Nah di film yang kedua ini konfliknya enggak lagi cerita soal toko, tapi soal manusia-manusia pasca toko itu ditutup gitu kan. Nah, jadi setelah apa yang lu bilang tadi ya, Bro, mengenai penokohan-penokohan tadi, sebenarnya cerita film ini tentang apa sih? Film ini tuh cerita tentang Erwin pasca dia berhasil untuk menyampaikan keinginannya tidak meneruskan toko bapaknya. Di film ini tuh kita disuguhi di awal kalau Erwin itu ketemu cewek yang dia suka, namanya Natalie ya. Nah meskipun rasnya sama orang Chinese, Natalie itu punya status sosial yang lebih tinggi ya. Nah konflik yang lain adalah dalam cerita adalah bagaimana Johan sama istrinya yang punya perbedaan prinsip tentang memiliki anak iya. Dibenturkan sama keinginan orang tuanya yang pengen punya cucu, anak. Iya, pengen punya cucu benar. Ya. Nah, jadi film ini cerita bagaimana tokoh-tokoh itu tadi mencari resolusi konflik, menemukan resolusi konflik dari problem-problem yang ada ini tadi. Nah, baru nanti kemudian kita bisa lihat juga ada tokoh-tokoh baru diperkenalkan kan. Meskipun ada tokoh-tokoh yang misalnya fungsinya komedi sekali, seperti Marwoto, terus kemudian bapak pendetanya itu, terus kemudian tokoh antagonisnya kita tahu ibunya Natalie diperkenalkan. Nah gitu. Jadi film Cek Toko Sebelah 2 ini meskipun dia sudah tidak lagi berkutat dalam bagaimana konflik mengelola toko, konflik pernikahan beda ras, maka dia geser problemnya ke kesenjangan sosial dua pasangan yang mau nikah, sama satu isu yang populer gitu ya sekarang itu, yaitu isu child free itu komitmen untuk tidak punya anak dengan alasan apapun lah ya. Jadi filmnya itu kurang lebih cerita tentang noise-nya terlalu ini. Berarti film itu tuh film Cek Toko Sebelah 2 ini sebenarnya kurang lebih cerita tentang hal-hal itu gitu. Ya lebih lengkapnya silakan nonton di CGV Sunter Mall, CGV terbaik di Amerika. Masih tempat nih.
promosi tempat malah dia. Oke, jadi lebih spesifiknya ke masalah kesenjangan sosial sih tadi yang gue lihat ya. Ya, nah, iya, karena kasus yang lagi dibahas lebih utamanya kan di situ ya. Karena emang tokoh utamanya dia ya. Dan di film yang kedua ini Erwin dikasih porsi yang besar sekali, Ayu juga dikasih porsi yang besar sekali untuk menunjukkan apa ya, untuk mengungkap latar belakangnya, kedalaman karakternya gitu-gitu. Nah, dari segi komedi ya, komedinya itu sebenarnya menghibur sih, karena tektokannya sebenarnya sederhana tapi ternyata ngena gitu loh. Berarti chemistry antar pemain juga ngaruh ya. Coba diulangi soalnya noise. Chemistry antar pemain juga ngaruh, karena kalau nggak punya chemistry yang baik kan tektokan itu nggak berjalan dengan bagus. Ya benar sekali. Dan apa namanya, tentang pengarakteran siap tokoh itu kuat banget gitu ya. Jadi aktingnya mereka pun natural banget gitu. Gue menikmati sih secara acting, secara komedi gue menikmati, secara alur apalagi ya. Dramanya bikin lo ini nggak? Dramanya bikin lo merasakan sesuatu apa enggak? Karena kan sebagaimana film yang gue pahami ya, film yang baik itu akan membuat lo merasakan sesuatu ketika nonton. Nah, nggak? Menurut lo film ini bagaimana dan apa yang lo rasain? Secara khusus dramanya, karena komedi lo udah bahas. Oke. Soal apa yang gue rasain mengenai filmnya ya, itu iya mengenai dramanya maksud gue. Ya, gue setelah nonton film itu jadi keinget masa lalu malah. Nih pemusik harusnya kasih background dong. Dia fungsinya background malah. Oke, jadi kayak yang gue bilang tadi, gue malah dari segi drama setelah nonton itu gue malah jadi keinget masa lalu, kayak dimana gue dulu mengalami penolakan dari keluarga, mengalami penolakan. Terus Sorry, saya tidak bersimpati. itu urusan anda lah. Terus dari apa namanya, cerita di mana seorang anak yang masih diatur orang tua kayak gitu, gue jadi flashback gitulah, flashback tentang masa lalu yang ternyata itu hampir mirip yang pernah gue alami gitu. Jadi sederhananya film ini mengangkat pengalaman lu gitu. Maksudnya artinya lu adalah orang yang ditargetkan sama film ini untuk merasa sesuatu kan gitu. Di antara 3 orang yang lain di luar sana. Ya mungkin dia nggak tahu targetnya siapa ya. Karena mungkin kebetulan kisah saya jadi gua seperti tersangka. Kalau lu kan film ini menurut lu menarik karena satu, ceritanya relate. Terus lu juga merasa bahwa film ini tuh secara komedi sangat baik gitu kan. Kalau menurut gua film ini tuh jadi menarik karena dia mempertahankan beberapa signature atau ciri khas yang sudah dia munculkan di film yang pertama. Contoh-contohnya ya, karakter-karakter ikoniknya seperti Yadi dan temennya yang jadi tukang asisten fotonya Johan, terus kemudian Naryo dan si tukang roti itu jadi asistennya Ayu, terus kemudian geng Capsa, terus kemudian teman mancing Koafuk itu dia pertahankan dengan fungsinya untuk sebagai karakter yang pemberi nilai-nilai komedi gitu, pemberi titik tawa lah gitu. Itu gua apresiasi. Jadi orang seakan-akan si filmmaker ini nih tahu bahwa yang kita rindukan bukan hanya konflik, bukan hanya situasi yang ada di dalam toko, tapi orang-orangnya yang membuat situasinya itu sendiri gitu. Yeah. Terus dia juga mempertahankan ini
plesetan nama produk. Nah, itu yang tadi gua sempat berpikir ya, jadi ciri khas sebuah filmnya ini ya, Cek Toko Sebelah ini. Gua sepanjang cerita itu gua lihat produk-produk itu diplesetin semua, kayak yang Blue Band, sorry ya, gue sebut nggak apa-apa. Ya belum. Boleh masuk. Blue Band jadi apa? Itunya. Lupa lagi apa tadi? Apa? Jadi apa ya? Ya itulah pokoknya diplesetin. Terus Photoshop jadi foto apa itu tadi, bukunya yang ditaruh di meja. Nah kayak gitu unik sih sebenarnya, jadi ciri khas film itu sendiri. Dan itu setahu gue ya, itu di film yang pertama itu idenya Benedion. Jadi nama produknya dipleset-plesetin gitu ya, meskipun sepele ya, tapi kita lihat ciri khas itu tuh dibawa kembali gitu. Oh iya, terus tokoh ini juga, tokoh bosnya Erwin, iya Asri Welas itu juga dipertahankan karakter uniknya gitu. Menarik sih sebenarnya. Secara komedi dia tetap konsisten, secara tokoh juga dipertahankan, tapi dengan garis merah cerita yang baru gitu. Nah kalau boleh tahu nih, menurut lu apa scene yang paling menarik selama film itu lu tonton? Scene yang paling menarik ya, kalau menurut gua scene dimana ini sih, si tokoh utama si Erwin itu setelah dia merelakan untuk nggak jadi berangkat, tapi ternyata masih kena beberapa masalah di belakangnya, sampai akhirnya dia nyerah, ninggalin tempat itu kan, ninggalin tempat yang tadinya mau dipakai buat pernikahannya. Membatalkan pernikahan. Ya itu maksudnya, dia kan di situ putus asanya itu udah dalam. Nah di situ gue berpikir dia selain putus asa sama keadaannya dirinya sendiri, dia juga putus asa tentang keputusannya terhadap orang tuanya yang dulu sebenarnya dia udah dimandatin sesuatu ya. Nggak perlu kita ceritain karena nanti terlalu spoiler ya. Nah scene yang menurut gue menarik di situ sih, jadi mengungkapkan sebuah pengorbanan yang ternyata kayaknya nggak berarti gitu. Kalau gue pribadi secara khusus sebenarnya gue salut sama apa yang Ernest lakukan ya. Lawan main dia di film ini tuh nggak main-main, Laura Basuki gitu. Tapi untuk ukuran Ernest yang merasa dirinya tidak bagus acting, dia tuh bisa sangat mengimbangi actingnya Laura Basuki gitu. Dalam hal ini apa ya, dia melakukan extra effort kan, dia juga yang nulis, dia juga sutradaranya, dia juga punya porsi besar dalam film ini gitu. Dan memang sepertinya ya, film Cek Toko Sebelah yang kedua ini memang dikhususkan untuk pendalaman karakter-karakter yang di film pertamanya. Coba ulangi aja. Nah kayaknya film kedua ini dikhususkan untuk pendalaman karakter-karakter yang di film pertamanya itu kurang tergali gitu. Terus karakter-karakter kayak Ayu sendiri kan berkembang di film yang kedua ini. Kalau di film yang pertama Ayu itu lembut, bijak, jadi penengah, bisa menenangkan. Dia kayak seorang perempuan yang memberi inilah comfort gitu, memberi kenyamanan. Tapi di film kedua ini kita ditunjukkan sisi manusianya, bahwa dia tidak sesempurna itu. Dia punya keinginan apa, dia punya rasa marah, dia punya cita-cita yang nanti kita lihat itu juga datang dari traumanya gitu. Dan itu yang setelah kita nonton tuh kita lihat bahwa itu adalah sebuah perjuangan yang besar sekali bikin karakter-karakter kayak gini. Secara khusus dalam hal ini adalah Erwin sama si Ayu tadi gitu. Sementara perubahan-perubahan karakter di yang lain, Johan nggak banyak berubah, Ko Afuk nggak banyak berubah, apalagi tokoh-tokoh kecil yang komedi-komedi itu nggak banyak berubah gitu. Iya, ya emang gitu sih. Dan apa namanya, gue juga berpikir
apa namanya, semua konflik yang muncul di situ emang berasal dari kekecewaan sih, dari keduanya, antara mamanya itu dan si Ayu sendiri, dan itu yang menjadi alur cerita utamanya. Ya menarik sih itu emang, dan apa, actingnya mereka itu sangat bisa menjiwai gitu. Makanya kita dari konflik yang ditimbulkan, yang dimunculkan di situ, maksudnya itu mereka bisa membawakan dengan rapi, dengan apik gitu. Ya. Kalau di film kedua ini yang gue perhatiin ya, ada isu-isu yang memang secara khusus dibawa untuk didiskusikan gitu, atau mungkin dipikirkan oleh penonton. Isu-isu yang kita tahu secara umum, relate nggak relate kan kembali soal pengalaman gitu. Yang pertama tuh kalau yang gue catet tuh isunya itu isu soal kesenjangan sosial orang yang akan menikah. Bagaimana kalau si ceweknya, dalam hal ini Natalie ya, punya penghasilan lebih besar, datang dari keluarga Chinese yang tajir, sementara Erwin adalah seorang karyawan. Kebanting gitu loh. Dia datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kita juga lihat di dalam film ada soal apa? Soal kerapuhan maskulinitas itu, soal bagaimana kalau penghasilan istrinya lebih besar dari suami gitu. Itu menimbulkan perenungan-perenungan sendiri. Nah terus kemudian isu yang berikutnya yang dia mau bawa adalah isu soal child free, itu soal prinsip tidak mau punya anak gitu. Kadang kan kita tahu isu ini tuh akan jadi lemah menurut gua ya di mata masyarakat, karena masyarakat merasa ya kalau menikah ya harus punya anak gitu. Sementara zaman sudah berubah, pikiran orang sudah berkembang gitu. Kadang menikah tujuannya tidak lagi untuk berkembang biak, maksudnya ada tren itu sekarang. Kita nggak ngejudge ya, kita nggak bicara soal baik buruk gitu, tapi tren itu yang dibawa bahwa ada orang yang memilih untuk child free karena memang dia punya trauma. Itu kan yang terjadi pada Ayu kan. Terus isu yang berikutnya adalah isu soal kehendak orang tua versus kehendak anak. Itu kan masalah klasik yang juga dibawa di film Cek Toko Sebelah 1. Kehendak orang tua, kehendak anak ini seakan-akan tuh orang tua tuh punya kuasa untuk mengatur hidup anaknya, padahal dia bisa mengatur, tapi kan hidup itu tidak pernah akan jadi milik dia gitu loh. Itu yang quote yang kita dapat di dalam kan. Terus isu soal trauma dan keputusan. Kita lihat mamanya si Natalie ya, mamanya Natalie memutuskan untuk strict terhadap anaknya, begitu menjaga melindungi anaknya, karena dia nggak mau, karena dia punya trauma dengan suaminya yang orang ya selingkuh, mana suaminya itu punya status sosial ekonomi yang lebih rendah dari dia gitu. Nah itu isu itu. Dan isu yang terakhir itu adalah isu yang akhirnya isu ini tuh cut dulu ya. Nah yang terakhir, semua isu ini tuh seakan-akan diperhadapkan sama penonton untuk dipikirkan melalui adegan-adegan itu gitu. Kita tuh diajak untuk mikir, mungkinkah solusi yang dilakukan Erwin, dilakukan Ko Afuk, dilakukan Johan dan istrinya adalah solusi yang kita atau orang-orang yang relate dengan film ini bisa menjadi salah satu opsi yang bisa diambil untuk kalau seandainya masalah ini adalah masalah mereka juga gitu. Jadi yang mau gua bilang di sini adalah film ini tuh ngangkat banyak isu yang berat. Relate atau enggak itu kan kembali soal pengalaman, tapi film ini tuh punya misi yang jelas. Tidak terkesan menggurui dalam pesan moralnya, tidak terkesan menggurui dalam pesannya, tapi film ini tuh film yang padat gitu. Dia tidak keluar dari jalurnya. Konfliknya diselesaikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang si penulis sendiri berharap harusnya selesainya kayak gini, sebaiknya kayak gini. Ya bener juga sih kalau yang lo bilang tadi.
nggak terlalu terkesan menggurui, jadi penonton pun bisa punya pandangan kalau gue milih jalan kayak gini akibatnya kayak gimana. Iya, ya gue sih setuju itu tadi sih, emang pesan moralnya sebenarnya berat-berat sih ya, cuman dibungkus dengan rapi tanpa kita sadari itu membawa kita untuk berpikir lebih panjang. Iya benar. Oke, di samping dari yang kita bahas tadi, kita sekarang bahas scene-scene yang menarik aja ya. Dan di sini gue tertarik pada scene yang dimana si Erwin sendiri ya, dia sebenarnya sudah berjuang sedemikian rupa, berkorban untuk mematahkan keinginannya, karirnya yang sebenarnya sudah dia cita-citakan dari lama, sampai dia menolak untuk meneruskan amanah dari bapaknya. Nah ya, itu dia sudah rela korbanin itu semua, dan ternyata di saat dia berkorban, terus perjuangannya udah sampai titik yang mungkin mau finish lah ya dibilang, karena itu udah mau pernikahannya, ternyata masih ada masalah juga yang timbul di situ, sampai pada akhirnya dia udahlah lepasin semua, yang dia pergi dari tempat dia tadinya mau bikin resepsi itu, terus dia udah lepasin semua, dan di situ gue menemukan sebuah penyesalan di dirinya. Jadi langkah-langkah yang dia ambil, keputusan-keputusan yang dia ambil, sebenarnya dia merasa itu salah, itu penyesalan dia, tapi dipatahkan dengan ending ceritanya tadi dari bapaknya apa ini ya, lu tau lah ya. Kalau dari gua, scene yang menurut gua menarik adalah scene awal itu. Scene awal itu menurut gua punya kelasnya tersendiri. Scene awal itu adalah scene ketika bagaimana chemistry Erwin sama Natalie dibangun lewat momen apa, lewat mobil bocor, terus kemudian dia berniat untuk menolong, dialog-dialognya, terus soal dating mereka yang berulang kali di warung Indomie gitu, kemudian komunikasi dengan bapak-bapak Indomie gitu. Kayak scene awal tuh apa ya, kalau disebut dalam penggambaran rasa gitu, scene awal tuh manis gitu loh, scene yang apa ya, bagus sekali gitu. Jadi pertemuan yang sederhana berkesan gitu, itu menurut gue scene yang menarik. Ya mungkin kalau di awal emang scene awal itu memang menarik seperti itu ya, manis gitu, romantis gitu. Cuman gue lebih tertariknya di bagian belakang. Kenapa? Karena semakin ke belakang ya seperti yang gue bilang di awal tadi, gue semakin flashback. Jadi gue lebih fokus tertarik kepada scene-scene yang bagian belakang tadi itu tadi. Nah dari penggambaran scene-scene tadi itu, mungkin ada lagi nggak yang mau lu highlight buat ini film ini? Kalau gua agak gimana gitu ngomongnya ya, tapi menurut gua film ini nih punya cerita yang bagus, komedi yang bagus, tapi menurut gua resolusi konfliknya itu nggak seperti yang gua harapkan gitu. Ya memang nggak harus juga seperti yang gua harapkan gitu, tapi menurut gua udah dengan konflik yang sebegitu besarnya, tapi akhirnya semua orang itu, semua tokoh-tokoh kayak Ko Afuk sadar dengan tuntutannya minta cucu itu salah, Ayu yang sadar bahwa keputusannya itu datang dari pengalaman buruknya, Erwin yang sadar bahwa nggak ada artinya untuk memegah-megahkan keadaan keluarganya. Yang secara khusus yang mau gue soroti di sini adalah mamanya Natalie, ibu siapa? Ibu Natasha. Bu Agnes. Nah,
yang mau gue soroti adalah Bu Agnes. Secara khusus Ko Afuk dan Bu Agnes ini menurut gue momen sadarnya mereka berdua itu kayak kurang aja gitu, kurang kayak masa iya begitu doang terus sadar terus berubah gitu. Gua nggak merasa bahwa itu tuh ada alasan yang kuat. Tapi ini gua ya, kita boleh nggak sependapat gitu, karena menurut gua pada babak bagian terakhir itu apapun konfliknya yang ada disajikan itu menurut gue kurang intens aja. Gue berharap kayak ada berharap ada kayak bukan perubahan itu terjadi bukan hanya karena sadar aja, tapi apa yang membuat sadar itu juga kayaknya dalam film ini menurut gue ya agak terlalu sepele apa yang membuat sadar gitu dari tokoh-tokoh yang kita sebut tadi. Dan ini gua ya nggak tahu ya, kalau menurut gua film yang ini nih nggak selucu film sebelumnya. Mungkin itu soal selera ya, kalau soal lucu kan soal selera gitu. Tapi gue berharap sebenarnya kalau udah isunya seberat ini, kayaknya nggak semua hal tuh harus dikomediin, nggak semua momen tuh perlu dibikin momen lucunya gitu. Ya kalau memang ini adalah pilihan berdasarkan referensi style atau ngikutin jejak film sebelumnya, nggak masalah juga gitu. Tapi gue kayak merasa isu seberat ini harusnya diantarkan dengan cara yang lebih serius gitu. Nggak dikit-dikit naruh karakter pelengkap untuk bikin ketawa. Ya nggak apa-apa juga sih, ini my personal opinion aja gitu. Kalau menurut lu ada lagi nggak yang mau lu highlight dari film ini secara keseluruhan? Oh, kalau menurut gua gini sih, dari pesan film ini sendiri sih ya. Jadi kayak pesan-pesan yang disampaikan di film ini isu-isu yang tadi ya. Ya dari isu-isu yang lu sebut tadi, mungkin kebanyakan orang yang nonton bisa diterimalah bisa menerimalah dari apa yang disampaikan dari film ini sendiri. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang kurang relate dalam hidupnya, mungkin ya kurang cocok kali ya. Cuman kalau kayak gue sendiri kan, gue pernah ngalamin, jadi pas banget gitu. Jadi pesannya masuk banget gitu. Dan untuk solusi yang diberikan itu ya memang menurut gue itu kembali ke kita sih, ngajak kita untuk berpikir lebih panjang itu tadi sih. Oke, terakhir kalau kita simpulkan secara overall gitu ya semuanya gitu. Menurut lu apakah ini film yang worth it untuk ditonton atau enggak? Menurut gua ya, secara gua penikmat filmnya tadi ya, gua sendiri worth it sih. Ya, karena emang pesannya dapet, actingnya dapet, suasananya dapet, lucunya dapet. Jadi ya worth it untuk gua beli tiketnya dengan sekian ribu, dengan gua nonton dapat pesan-pesan tersebut. Sama gue merasa lu ngabisin sekian puluh ribu untuk nonton film ini tuh adalah pengalaman yang akan jadi pengalaman yang baik gitu. Terlepas dari segi kekurangannya yang gue anggap menurut gue personal ya. Tapi film ini tuh menghibur banget. Lu akan diajak ketawa, lu diajak juga merenung, lu diajak juga mencoba memahami karakter-karakter itu. Jadi gua berani bilang kayak kita sama deh, ini adalah film yang worth it untuk ditonton, bagus gitu ya. Terus mengenai untuk kita kasih rating sendiri ya film ini ya. Oke. Dari gua sih dari 1 sampai 10 gua bisa kasih 8,5 dengan beberapa pertimbangan tadi, karena gua menikmati sih ya. Kalau rating, kalau dari gua biasa sampai 5.
namanya juga anak TK kan. Cuma ngitung 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 gue bisa kasih nilai 3,5. Di balik segala kesenangannya, kekurangannya nonton film ini nih sangat pantas jadi film yang lo tonton untuk menjelang akhir tahun gitu. Jadi gua rasa nilai segitu nggak menggambarkan bahwa ini film yang jelek, tapi ini film yang bagus. Selebihnya adalah soal selera aja gitu. Oke. Dan kita tadi nonton nggak sendirian ya, ada teman kita di samping ini. Dari tadi belum ngomong dia. Kok abuk? Nggak, dia mirip Ernestnya malah. Coba dong kasih ini sedikit dong ke penonton. Pendapat lu sebagai penonton tadi, penonton awam gitu. Saya tidak tahu ya. Bingung saya. Ayolah ngomong dikit. Seneng nggak gitu dengan filmnya tadi? Untuk overall sih oke, bagus. Iya. Terus apa namanya? Sia-sia nggak keluar duit buat nonton tadi? Oh enggak, duit kan masih bisa cari, jadi nggak sia-sia ya. Asik gitu. Gue suka kayak lu. Terus dari apa namanya? Actingnya tadi bagus nggak? Acting keren. Keren ya? Iya, menjiwai lah, dapat lah, menyentuh lah ya. Menyentuh ya. Dari ceritanya gimana? Ceritanya oke, bagus. Bagus. Untuk jalur ceritanya. Oke, ya berarti pokoknya dari semua opini-opini yang sudah dilakukan tadi paling bener omongan ini ya. Itu kesimpulan kita ya. Oke dah. Berarti udah disimpulkan semua. Jadi dia bagian conclusion. Oke guys, dari pembahasan kita dari tadi kan kalian pasti bisa menangkap, bisa meraba-raba filmnya kayak apa gitu kan. Jadi sempatkanlah waktu, karena gue yakin film ini masih tayang beberapa minggu ke depan. Jadi ya kalau mungkin hari ini kita belum cukup duitnya, kumpulin dulu lah. Ya jadi kumpulin dulu lah buat nonton. Soalnya keburu nggak tayang lagi. Nanti kalau udah dibajakan ada spoiler apa di YouTube gitu kan nggak seru ya. Jadi gua rasa wajib nonton sih, sempetin lah ya. Oke guys, gimana? Sudah? Oke, kalau gitu Oke, kalau gitu kita akan akhiri video kali ini ya guys. Semoga apa yang kita bahas hari ini nggak bermanfaat buat kalian semua. Tapi ya ya saya harap video-video kita tentang membahas film ini nggak akan selesai, tapi masih berlanjut sampai nanti akhir memisahkan. Dan mohon maaf juga kalau ada opini-opini yang tidak berkenan. Terlepas dari apa yang kita bahas tadi, opini-opini kita tentang correction kita, itu hanyalah kita sebagai penikmat aja ya. Jadi jangan ambil pusing, jangan pikirin itu, karena kita juga gak mikirin itu kok. Biarkan sutradaranya yang mikirin. Tapi selebihnya kalian wajib nonton. Bagus film ini. Oke? Gitu aja ya guys. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya, dan pastinya akan membahas film yang lebih seru lagi menurut kita ya, versi kita. Oke? Bye.